Masih banyak ya. Kalau masih banyak, ini prioritas terakhir, Bay. Neraca pembayaran nih mentok-mentok cuman satu dua soal. Hmm. Jadi itu menurut aku. Tergantung panitia tapi. Kalau tiba-tiba dia Iya nak sih. keluarin 40 soal neraca pembayaran, ya wes. Ya wes, berarti. Oh ini. Ya, ini elastisitas harga. Jadi, apa itu elastisitas harga? Hari ini kita bakal bahas elastisitas. Elastisitas nih kalian anggap aja kayak karet sebenarnya. Karet itu kan elastis gitu kan. Nah, nanti ada berbagai jenis nih elastisitas. Ada yang inelastis, ada yang elastis gitu kan. Jadi kalian anggap aja itu kayak karet. Analogi awalnya seperti itu. Tapi apa itu elastisitas harga? Elastisitas harga itu adalah rasio, mungkin suatu alat ukur gitu sih menurut aku, tapi aku anggapnya rasio aja deh. Rasio yang mengukur perubahan kuantitas yang diminta setiap adanya perubahan harga. Jadi terkadang kan kita sudah tahu kalau misalnya di permintaan itu, hukum permintaan, kalau harga itu naik, kuantitas yang diminta kan turun. Tapi kalau misalnya harganya turun, kuantitas yang diminta tuh naik. Kita cuma tahu sebatas itu, tapi kita tuh perlu sesuatu untuk mengukurnya gitu, supaya kita tahu, oh ini nih barang yang apakah itu elastis atau inelastis. Jadi begitu, simpelnya gitu. Nah, sesuai dengan pengertian ini, maka kita dapatkanlah rumus ini. Jadi, elastisitas itu sama dengan persentase perubahan harga dibagi persentase perubahan, maaf, salah sebut. Elastisitas itu sama dengan persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, perubahan persentase dari perubahan kuantitas itu kan ya simple ya. Perubahan dari kuantitas itu dibagi kuantitas yang pertama, di mana perubahan kuantitas itu Q2 dikurang Q1. Jadi gitu. Ini mungkin aku copy paste aja Oh, ya. segitiga tuh Hmm. selisih ya, bukan rata-rata ya. Bukan, segitiga itu sebutannya delta dan delta itu ya selisih. Hmm. Jadi ini aku buat keterangan aja di bawah sini. Perubahan Q ini sama dengan Q sama dengan Q2 dikurang Q1. Nah, gimana cara membedakan mana yang Q2, mana yang Q1? Sebenarnya kalian lihat soal aja sih. Yang Q1 itu yang pertama kali disebut atau yang sebelum aja deh gitu. Sedangkan Q2 itu yang kedua yang disebut gitu. Atau yang setelah gitu. Jadi Q1 itu sebelum suatu kondisi dan Q2 itu setelah suatu kondisi. Kalian pasti mudah deh bedainnya mana yang sebelum, mana yang sesudah, mana yang pertama, mana yang kedua. Gitu aja. Nah, ini konsepnya sama. Kalau misalnya delta P ini sama dengan P2 dikurang P1. Jadi begitu. Ehm, Mungkin William boleh fokus di sini B dulu. Ini kayaknya lumayan susah ini. Karena aku bakal bahas Oke, turunan di sini. Mungkin racain nanti B dulu. oke. Oke. Jadi sampai sini harusnya kalian masih paham. Intinya persentasenya ya persentase dari perubahan itu ya perubahannya dibagi dengan Q mula-mula atau Q1. Sama juga dengan harganya di sini. Konsepnya sama. Lalu kita pakai logika matematika aja deh. Ini kalau misalnya ini
dibagi per itu kan dibagi. Ini dibagi ini itu kan sama dengan ini dikali ini tapi ditebalikin. Jadi ini kayak ini pembagian pembagian pecahan gitu kan. Makanya kita bisa dapat nanti hasilnya begini. Ini dikali ini jadinya gitu. Kalau disusun ulang dan ditebalik-balikin gitu. Bagi jadi kali kan ditebalikin tuh. Nah, nanti kita dapatnya begini. Sebenarnya rumus ini pun sudah selesai sih sebenarnya. Rumus akhirnya ini. Cuman terkadang ini itu kalau misalnya kita kita mengetahui maksudnya kita mengetahui Q1 dan P1 dan Q2 P2. Nah, begitu. Tapi terkadang soal itu nggak seindah itu. Terkadang kita itu cuma dikasih tahu, kita hanya mengetahui persamaan dari mungkin P sama dengan A dikurang BQ. Kita mungkin cuma dikasih tahu ini gitu. Kalau misalnya kita cuma tahu persamaannya, lalu mungkin cuma dikasih tahu satu lagi dan mungkin titik Q, P. Kita cuma dikasih tahu begini. Ini otomatis susah dong kita nyarinya kalau misalnya kita ngandelin yang ini. Karena kita nggak tahu umpamanya perubahannya itu berapa. Kita cuma dikasih tahu persamaannya dan titiknya satu aja. Nah, kalau begini kita tetap menggunakan rumus yang sama, tapi kita menggunakan konsep turunan. Jadi gimana itu? Kalian buat ini tetap sama dengan pecahan dikali pecahan. Ini kalian kan ini kan delta. Deltanya kalian ubah jadi yang ini. Delta Q dan delta P. Lalu ini tetap P, ini tetap Q. Ini tetap sama, ini sebenarnya segitiga. Ini ini kan delta ini, tapi yang ini delta. Tapi apa bedanya delta yang segitiga dengan delta yang kayak huruf Romawi gini? Ini tuh bedanya. Delta ini adalah perubahan yang besar. Perubahan yang umpamanya 4 dikurang satu 3. Itu kan jelas banget kan. Tapi kalau misalnya terkadang kita itu nggak tahu perubahannya itu gimana. Perubahannya itu sangat kecil, dan karena perubahannya itu sangat kecil, kita pakai simbol ini. Dan kalau misalnya kita sudah pakai simbol ini, atau perubahannya itu sangat kecil, kita bisa menggunakan konsep turunan. Jadi bagaimana konsep turunan? Nanti aku bakal jelasin langsung pakai contohnya. Tapi ini nanti rumus jadinya itu menjadi E, ini sama dengan Q aksen dikali ini P, ini Q. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kita juga bisa mendapatkan rumus 1/P aksen dikali PQ. Nah, jadi gitu. Ini jelas nih jadinya. Kapan kita mau pakai rumus yang ini? Kapan kita mau pakai rumus yang ini? Kita pakai rumus ini itu saat kita tahu dua titik, tapi kita pakai rumus yang ini kalau kita dikasih tahu persamaannya dan cuma satu titik. Jadi gitu. Atau bahkan kadang kita nggak dikasih tahu titiknya ini, kita cuma dikasih tahu quantity atau price-nya doang.
Nanti quantity atau price-nya ini kita masukin ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan variabel yang lainnya antara P atau Q gitu aja. Nah, ini nih aku mau jelasin ulang tentang turunan ya. Apa itu turunan? Biar masih ingat yang kemarin. Anggap ada suatu variabel, yaitu bukan variabel sih, lebih tepatnya kayak bentuk persamaan lah gitu. Misalnya ada suatu persamaan Q pangkat N. N. Nah, ini kalau diturunkan itu menjadi N dikali Q pangkat N min 1. Jadi gitu ya. Contoh, misalnya ada variabel Q pangkat 8. Kalau diturunkan, itu menjadi N-nya kita turunin atau pangkatnya itu yang 8, kita jadiin kayak di depan Q. Jadi ya 8 dikali Q, lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Ini jadi 7. Jadi gitu. Contoh lainnya. Contoh lainnya, kalau misalnya 3 Q pangkat 2 nih. Kalau diturunkan, itu menjadi, nah depannya sudah ada 3. Lalu, duanya kita turunin jadi di depan. Jadinya nanti 3 itu dikalikan dengan 2 dulu. 3 dikali 2 itu 6. Lalu pangkat Q itu kita turunkan 1 menjadi Q. 2 dikurang 1 kan 1. Jadi ya satunya kalau usah ditulis jadi 6Q. Jadi gitu. Oke. Gimana si eh, William paham nggak tentang turunan? Kah, boleh ulang Ya. yang enggak lah? 3Q2. Oke. Kalau misalnya begini mungkin simpelnya gini. Kamu turunin aja Q2 dulu. Q pangkat 2. Ini kamu turunin dulu. Kalau diturunin ini jadi berapa? Menjadi berapa nih William? Eh, Q 2 kurang 1, pangkat 2 kurang 1, Ya, itu hasil akhirnya jadi berapa ya? Itu kan masih prosesnya. Q1. Q. Tapi, nah ini coba William lihat bentuk ini deh dulu. Misalnya ini ada Q. Q ini quantity ya di sini ya. Q itu anggap aja suatu variabel. Bisa kan kalau misalnya di MTK kan X. Kalau di ekonomi kita mungkin lebih sering pakai Q, quantity. Jadi kalau misalnya di sini ada variabel Q pangkat N, maka kalau diturunkan N-nya itu jadi di depannya gitu. Jadi N lalu dikali dengan Q pangkat N dikurang satu. Jadi pangkatnya kita kurangin satu. Makanya ini Q pangkat 8, 8-nya kita taruh depan sini, lalu dikalikan dengan Q pangkat 7. Kan sebelumnya pangkatnya 8, tapi ini kita turunin pangkatnya jadi 7. Nah, kalau ini artinya jadi berapa? Kalau diturunin 2Q. 2Q. Nah, tapi sebelumnya kita kan di sini ada buat 3 kan di depan Q kuadratnya. Ya 3 ini kan anggap aja suatu angka. Berarti kalau misalnya ini kita kalikan dengan 3, ini aku kali dengan 3 nih. Ya kan? Ini kan anggap aja dikali dengan 3. Lalu ini juga berarti kalau misalnya aku kali dengan 3, berarti ini nanti hasilnya jadi 6Q kan. Jadi anggapnya aja itu dikalikan nanti gitu. Nah gitu. Paham nggak William? Oke. Nah, ini elastisitas. Oke. Untuk yang elastisitas harga itu rumusnya seperti itu. Tapi kita juga harus mengenal dengan jenis-jenis elastisitas.
harga. Jenis-jenisnya itu dibagi jadi 5. Aku sebutin secara berurutan ya. Yang pertama itu ada inelastis sempurna. Ini kalau kondisi di mana E itu sama dengan 0. Lalu yang kedua itu inelastis. Ini kalau E itu kurang dari 1. Yang ketiga itu elastis uniter. Artinya E ini sama dengan 1. Lalu ada elastis. Elastis yang biasa. Ini kalau E ini lebih dari 1. Dan yang terakhir elastis sempurna. Ini kalau E itu sama dengan tak hingga. Oke. Ini kita kasih penjelasannya satu-satu deh. Inelastis sempurna kalau kita lihat itu gimana caranya supaya E itu bisa jadi sama dengan 0. Kita coba kembali ke rumus ini. Anggaplah kalau misalnya P1 dan Q1 itu nggak mungkin 0 ya. Anggap aja gitu. Kita generalize aja. Without loss of generalization. Kita anggap P1 dan Q1 itu tidak sama dengan 0. E itu cuma mungkin 0 nilainya kalau delta Q itu sama dengan 0. Artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau barang yang inelastis sempurna itu perubahan kuantitasnya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya itu barang yang supply-nya tidak bisa berubah. Em, aku mungkin contohnya ini Bitcoin aja deh. Udah. Karena mungkin banyak orang bilang kalau tanah itu inelastis sempurna. Karena kan umpamanya mungkin orang pada bilang tanah itu inelastis. Gitu kan. Sempurna. Ini menurut aku masih mitos. Ini opini pribadi aku sih. Kenapa ini masih mitos? Karena buktinya tanah atau pulau itu masih bisa direklamasi. Kita ngebuat pulau buatan gitu. Atau enggak ya sudah pemerintah buat aja tanah di bawah permukaan tanah. Jadi kayak kita buat basement gitu kan. Itu kan kayak ada lahan tambahan kan itu jadinya gitu. Jadi aku pengen cari yang kuantitasnya itu benar-benar gak bisa diubah lagi. Dan itu aku ketemunya sih sejauh ini tuh Bitcoin. Mana supply-nya ini sudah di cap, sudah dikunci di angka 21 juta Bitcoin. Jadi gitu. Atau di sini ada yang sudah tahu tentang Bitcoin jangan-jangan? Ada yang sudah tahu belum? Oke, tidak ada. Berikutnya yang inelastis. Inelastis ini, oke, mungkin kita jangan lihat dari sini aja deh. Mungkin kita harusnya lihat dari sini deh. Aku tadi salah ya. Tadi yang kita kembali ke inelastis sempurna aja deh dulu. Inelastis sempurna ini kan sama dengan nol. Nol itu mungkin ya cuman kalau persen delta P-nya itu sama dengan nol. Dan gimana caranya supaya buat persentase delta kok P sih maksudnya Q? Persentase delta Q ini nol, ya delta Q-nya sama dengan nol. Jadi begitu. Nah, sekarang katanya inelastis. Inelastis itu yang kurang dari satu elastisitasnya. Gimana cara ngebuat elastisitas itu kurang dari satu? Simple. Yang atas ini dibuat lebih kecil daripada yang di bawah. Artinya, perubahan harga kurang dari perubahan terbalik-balik tersebut. Perubahan kuantitas ini kurang dari perubahan harga. Contohnya apa? Mungkin contohnya itu barang pokok. Seperti misalnya makanan deh. Kenapa makanan? Gini aja.
Kan umpamanya perubahan kuantitas ini kurang dari perubahan harga. Artinya kalau misalnya nih, harganya naik 1.000, kuantitasnya itu, kuantitas yang diminta, itu palingan cuman berkurang 500. Nah, ini kan perubahan kuantitasnya lebih kurang daripada kenaikan harganya gitu kan. Naiknya 1.000, kurangnya 500. Ini contohnya itu makanan. Karena makanan itu barang pokok. Jadi kalau misalnya makanan itu mau harganya semahal apapun, orang tetap mau beli karena makanan. Nggak ada makanan, nggak bisa meneruskan hari ke depannya gitu. Jadi itulah kenapa makanan itu termasuk barang inelastis. Karena ya kalau misalnya beras naik, orang tetap harus beli kan. Orang nggak bisa langsung bilang, oh beras naik, sudah aku nggak mau makan beras. Matilah sana, nggak mau makan beras aku. Bisa gitu. Orang tetap harus beli beras. Itulah kenapa beras itu inelastis. Jadi begitu. Berikutnya yang elastis uniter. Ehm, Maksudnya elastis uniter ini artinya kan satu. Kalau satu itu artinya yang atas atau persentase delta Q-nya itu sama dengan yang bawah atau persentase delta P. Artinya ini perubahan kuantitas ini sama dengan perubahan harga. Contohnya, aku belum pikiran sih. Karena yang benar-benar sama dengan satu itu belum ada yang fix. Jadi namanya aja ekonomi, bukan ilmu pasti. Setahu aku belum ada sih yang benar-benar fix elastis uniter. Aku belum ketemu. Coba kita cari aja deh. Barang yang elastis uniter. Nah, ini handphone, laptop, kipas angin, televisi. Ya belum tentu sih. Ini gak ada pasti-pastinya. Nanti aku bakal jelasin kenapa. Sekarang yang elastis. Artinya perubahan kualitas ini lebih dari perubahan harga. Contohnya adalah barang mewah. Kenapa barang mewah? Umpamanya nih, kalau misalnya iPhone harganya diturunin sedikit aja. Misalnya nih, iPhone turun harga, mungkin anggap aja turun 10 unit gitu aja. Anggap aja 10 unit uang gitu. Anggap aja bukan rupiah, bukan dolar, anggap aja 10 unit uang. Kalau misalnya iPhone turun harga, menurut kalian orang bakal ngantri kan untuk beli iPhone? Psikologi, bukan psikologis sih, lebih tepatnya kalau misalnya orang lihat suatu barang mewah itu turun, orang pasti bilang, kok nggak beli langsung? Lah lagi turun nih, lagi turun, iPhone lagi turun, belilah langsung. Makanya kalian lihat kalau misalnya iPhone keluar rilis yang baru gitu kan, mungkin nanti keluar iPhone 16, iPhone 15 turun, orang langsung ngantri beli iPhone 15. Jadi gitu. Mungkin sekalinya perubahan kuantitas yang diminta itu mungkin naik 50 unit misalnya. Jadi itu iPhone. Tapi kalau misalnya iPhone naik harga 10 unit, orang juga langsung mengurangi permintaan mereka hingga 50 unit. Karena umpamanya iPhone ini kan bukan barang mendesak nih. Besok nggak punya iPhone juga nggak apa-apa kan, pakai Android masih nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya dia naik harga sedikit aja, orang langsung nggak mau beli. Karena, ini iPhone lah naik, udah ya sudahlah. Besok bela tunggu turun bela lagi baru beli. Kan orang pasti mikirnya gitu kan. Jadi cara kalian bayanginnya itu gitu aja. Jadi semakin pokok suatu barang, semakin penting suatu barang, itu semakin inelastis. Tapi semakin mewah suatu barang, semakin tersier, semakin tidak diharuskan untuk ada suatu barang, itu elastis, semakin elastis dianya.
Dan berikutnya, yang elastis sempurna, ini artinya perubahan harga itu sama dengan nol. Barang yang harganya itu memang nggak pernah berubah sejak awal. Apa yang barang nggak pernah berubah harganya sejak awal ya? Mari kita cari. Barang yang harganya tidak pernah berubah. Harganya tidak pernah turun. Oh bukan, ini bukan. Berarti ini masih belum ada juga sih sebenarnya. Perubahan harga sama dengan nol. Kecuali memang ada barang yang nilainya itu sejak awal sudah nol. Jadi ya, dan tetap terus nol. Mungkin barang yang seperti air laut deh, mungkin sepertinya ya. Jadi kalian mau minta seberapa banyak pun, kecuali belum menguras semua air di samudra di dunia, kalian mau minta berapapun ya memang air laut tuh kalian bebas ambil gitu kan. Ambil ambil aja. Gak ada harganya kok, ambil. Ya nol harganya. Dan kalian kalau misalnya awalnya minta 1 liter, kalian ambil 100 liter ya harganya tetap nol. Jadi mungkin air laut sih contohnya. Jadi gitu. Ini jenis-jenis elastisitas harga. Sekarang aku mau masuk ke elastisitas silang. Apa itu elastisitas silang? Elastisitas silang adalah elastisitas yang mengukur hubungan elastisitas antara dua barang yang berbeda. Dan ini biasanya digunakan untuk menentukan barang komplementer atau barang substitusi. Jadi begitu. Rumusnya gimana? Mungkin aku copy paste saja ya langsung dari sini biar cepat. Nah, jadi gini. Ini rumusnya. Nah, konsepnya sama seperti tadi, tapi bedanya di sini kita ambil perubahan persentase perubahan kuantitasnya itu kita ambil yang barang X atau barang pertama. Mungkin anggap aja X itu anggap aja X itu misalnya teh, lalu Y itu kopi misalnya gitu ya. Ya mungkin ini adalah persentase perubahan kuantitas dari teh. Sedangkan ini adalah persentase perubahan dari harga kopi. Jadi gitu. Ini yang barang pertama, ini yang barang kedua. Lalu kalian masukin aja seperti yang aku buat tadi. Nanti kalian dapat rumusnya seperti ini. Jadi ini delta, yang ini aja sih, yang ini pasti jarang muncul. Dan kalau ada pun biasanya ada triknya. Kalau misalnya biasa begini, itu dikasih tahu persamaannya dan kita disuruh nebak gitu. Itu tuh barang komplementer atau barang substitusi. Jadi mungkin aku lebih fokuskan ke rumus yang di sini sih. Jadi gitu. Oke. Jadi gini, logikanya ini. Coba aku kembali ke sini aja deh. Misalnya aku mau tanya si em, Nando aja deh. Nando, anggap ini kan permintaan nih. Oke. Kalau persentase perubahan harga itu positif, artinya persentase perubahan kuantitas itu positif atau negatif? Nando. Bisa. Bentar, Bang. Oke.
Ini permintaan. Negatif kan loh. Negatif kan? Karena dia permintaan kan? Sesuai dengan hukum Iya kak. permintaan. Berkebalikan gitu. Oke. Ini hukumnya ya. Berarti elastisitas itu sebenarnya hasilnya itu sudah pasti negatif kan? Sebenarnya elastisitas harga ini. Iya kok. Nah, tapi ini itu dimutlakkan hasilnya sebenarnya. Makanya kita bisa dapat seperti ini. E-nya bisa sama dengan satu. Ini sebenarnya E-nya harusnya negatif satu ini. Tapi elastisitas harga itu dimutlakkan. Dimutlakkan itu apa? Artinya ya dipositifkan. Mau dia positif, mau dia negatif, dipositifkan. Itu kalau elastisitas harga. Tapi berbeda dengan elastisitas silang. Elastisitas silang ini tidak boleh dimutlakkan. Oke. Nah, jadi begini. Kalau misalnya sesuai dengan hukum permintaan, artinya kan elastisitas silang ini harusnya nilainya negatif. Karena kan sesuai dengan elastisitas harga ini. Dan, nah ini, misalnya ada dua barang X dan Y. Di saat apa kalau mereka itu sejalan gitu? Kemarin aku ada bilang, barang komplementer atau substitusi yang saling sejalan. Coba Nando. Komplementer kok. Nah, komplementer karena dia saling melengkapi kan. Kalau misalnya harga kopi naik, ya kuantitas dari kopi dan kuantitas dari gula itu ya sama-sama turun gitu yang diminta. Mereka sama, sejalan gitu. Nah, makanya dari itu kalau misalnya sesuai dengan yang ideal, kalau misalnya elastisitas silang ini kurang dari nol atau negatif, maka hubungan barang X dan Y adalah barang komplementer. Tetapi kalau misalnya sebaliknya mereka itu nggak sejalan, gara-gara mereka nggak sejalan, artinya kayak beda gitu. Kan harusnya delta Q per delta P ini kan negatif, tapi ini jadi positif. EC lebih dari nol. Nah, ini karena barang X dan Y itu nggak sejalan. Dan barang apa yang nggak sejalan, itu sebutannya ya barang substitusi. Oke, jadi begitu, simple. Cara menghitungnya nanti, tapi yang penting kalian paham ini. Nah, waktu TSM yang di nasional, itu muncul soal seperti ini. Q, aku nggak tahu ini Q apa, tapi intinya Q deh. Q sama dengan 4 dikurang 5PX. Untuk price, maksudnya price untuk barang X dikurang 3 dari price barang Y. Hubungan barang X dan Y ini adalah barang apa? Nah, kalau misalnya menurut William nih, ini termasuk barang apa nih? Hubungan barang X dan Y. Halo William. Bentar kok. Komplementer kok. Oke, benar komplementer. Kenapa komplementer? Simpelnya ya karena mereka ini satu minus, satu minus. Dua-duanya minus, sejalan. Jadi benar, logikanya gitu aja simpel. Jadi nggak perlu kalian pakai hitungan segala. Waktu itu bahkan ini dikasih jebakan gitu nah, kayak dikasih tahu kuantitas dari barang X, kuantitas dari barang Y. Wah, ini ribet minta ampun. Aku kejebak awalnya. Cuman ternyata yang perlu kalian lihat itu simbol di depannya aja ini. Kalau ini sama-sama negatif, ya itu artinya komplementer. Tapi kalau misalnya nih dikasih begini,
persamaannya. Anggap ini jadinya tambah 2px. Maka ini hubungan barang X dan Y ini adalah barang substitusi. Kurang lebih begitu. Spesifiknya mungkin nggak kayak ini karena aku juga lupa. Cuman simpelnya gitu. Kalau misalnya beda, substitusi. Kalau misalnya sama, komplementer, saling melengkapi. Jadi gitu. Oke, untuk elastisitas hilang itu begitu. Next, aku bakal ke elastisitas pendapatan. Rumusnya aku copy paste saja juga dari sini. Dan keterangannya juga copy paste saja deh. Barang inferior itu yang dari ini. Barang minimal itu lebih dari 0. Tapi untuk barang kebutuhan pokok, ini EI-nya, elastisitas income, lebih dari 1. Ini di antara 0 dan 1. Oke. Oke, sekarang elastisitas pendapatan. Apa itu elastisitas pendapatan? Elastisitas pendapatan adalah elastisitas yang mengukur perubahan harga yang diminta. Sorry, perubahan kuantitas yang diminta berdasarkan perubahan pendapatan seseorang. Jadi simpelnya gitu aja sih, ini sudah jelas banget. Sekarang tinggal masalah logika aja. Kalau misalnya di permintaan yang normal, kondisi normal, kalau misalnya pendapatan seseorang itu naik, maka kuantitas yang diminta oleh seseorang itu juga naik. Itu kalau kondisi normal, makanya di sini itu barang normal. Artinya elastisitas income-nya itu positif. Perubahan kuantitasnya positif, ini juga positif. Artinya kalau misalnya gajinya naik, barang yang diminta itu naik. Tapi ada suatu hal yang tidak positif ternyata elastisitas income-nya. Itu adalah barang inferior. Kenapa barang inferior? Tapi apa itu barang inferior dulu? Barang inferior itu umpamanya barang yang dipakai sama masyarakat yang kurang beruntung gitu umpamanya. Misalnya nih, baju baju kumel misalnya. Kalau misalnya kita masih berpendapatan rendah, baju kumel ini ya kita sah-sah aja pakai gitu kan. Ya sudahlah, aku nggak bisa beli baju baru. Aku harus hemat gitu. Aku pakai aja baju kumel nggak masalah. Tapi kalau misalnya gaji kamu misalnya sudah naik nih, sudah CEO, naiknya mobil Mercy, emang masih mau pakai baju kumel. Permintaan terhadap baju kumel bagi dia itu sudah menurun. Dan itu negatif dong. Semakin tinggi income dia, maka permintaan dia terhadap barang inferior ini menurun. Makanya elastisitas income-nya itu negatif. Jadi gitu. Jadi yang normal itu begini. Tapi normalnya itu dibagi jadi dua lagi. Yang di antara 0 dan 1 dan lebih dari 1. Dan ini itu sama dengan yang aku jelasin tadi. Yang aku jelasin di elastisitas. Kalau misalnya dia dia inelastis itu kan kurang dari 1 dan kalau misalnya dia inelastis kan barang pokok gitu kan.
barang kayak makanan gitu. Makanya dia di antara 0 dan 1. Tapi dia tetap positif. Dan kalau misalnya yang elastis yang lebih dari 1 itu barang mewah. Nah, ini sejalan ini mereka berdua. Jadi gitu. Dan hitungannya nanti ya tinggal masukin rumus saja. Kalian harus lihat soal dulu sih baru bisa langsung tahu. Oke. Jadi elastisitas ada 3, tapi yang paling sering dipakai ini, elastisitas harga. Yang paling disering, yang paling sering ditanya untuk jenis barang itu elastisitas hilang dan elastisitas pendapatan. Biasa ditanya dia tuh termasuk barang komplementer atau substitusi atau barang inferior normal kebutuhan pokok mewah. Jadi begitu. Ada pertanyaan untuk elastisitas? Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soalnya. Oke, aku anggap nggak ada. Kita langsung ke latihan soal. Latihan soal ini itu mencakup supply and demand dan elastisitas. Jadi kita sekalian pelajari supply and demand ya di sini. Jadi soal yang pertama boleh dibaca. Oke. Jadi di sini ada dua kurva permintaan, masing-masing Alex dan Rian. Sekarang ditanya, di harga $10, quantity yang diminta itu 11. Coba kita lihat dari kurva aja deh. Price 10. Oh, ini yang diminta 5. Ini price 10 yang diminta 6. Bentar. 5 ditambah 6, 11. Kemarin aku ada bilang nggak kalau permintaan itu dibagi jadi dua. Apa dan apa? Nando masih nggak? Lupa kok, lupa. Ya, Sorry kok. lupa. Ya, nggak apa-apa. Dibagi jadi dua, yaitu permintaan individual atau perseorangan dan permintaan kolektif. Nah, berarti ini adalah kurva permintaan perseorangan antara Alex dan Rian. Dan kalau misalnya dijumlahkan itu menjadi persamaan kolektif. Eh, permintaan kolektif. Permintaan pasar umpamanya. Makanya jawabannya tepat untuk ini itu market demand curve atau kolektif. Kurva permintaan market atau kurva permintaan keseluruhan. Gitu aja. Berikutnya yang kedua, the change in the blah 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 of a good leads to a change in blah 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 blah, which leads to a. Kalau soal kayak ini, kalian cocokin aja deh dengan jawaban. Jadi kita tes dari A aja deh. The change in the price of a good leads to a change in quantity supplied. Oke, sejauh ini benar. Which leads to a movement along a supply curve. Movement along a supply curve, ini kalian anggap aja ada kurva supply. Kurva supply seperti ini. Dan movement along the curve itu ya anggap aja dari A, ini dia berubah misalnya jadi B. Jadi ya dia cuma bergerak sepanjang kurva ini. Gitu. Kecuali dia bilang pergeseran gitu. Pergeseran kurva bahasa Inggrisnya aku lupa. Tapi anggap aja ada movement apa gitu yang bergeser ke curve lain gitu. Jadi dia bergeser begini. Nah, ini baru pergeseran. Dan ingat, price dari suatu barang itu nggak menggeser kurva penawaran. Itu cuman umpamanya ngubah dia di sepanjang garis ini. Karena dia akan ada persamaan antara quantity dan price-nya. Jadi dia cuman berubah-berubah di sana aja. Sejauh ini sih A benar sih.
Yang B, ini quantity, supply, change in demand, nggak jelas. Ini the change in the supply of a good leads to a change in demand. Belum tentu. Supply-nya demand bisa aja tetap. Karena kebutuhan orang kan tetap. Supply-nya aja yang berkurang. Jadi gitu. Belum tentu jadi. Habis itu, the change in the demand of a good leads to a change in quantity demand, which is supply. Aneh. Oh ini, shifting. Kalau pergeseran kurva itu sebutannya shifting ya bahasa Inggrisnya. Aku lupa. Sekarang ini, the change in the quantity supply of a good leads to a change in supply. Oke, which leads to a shifting. Enggak. Dia tidak melakukan shifting kalau cuma quantity. Jadi gitu. Jadi jawaban yang kedua tuh A. Yang nomor 3. Nah ini. Kita perhatikan kurvanya ini. Jika pasar itu tidak teregulasi dan harga itu saat ini berada di harga $30. Apa yang akan terjadi? Kita perhatiin kurva nih. Dia di $30 harga di sini. Berarti quantity yang di supply itu cuma 300, yang di demand itu 750. Ini sebutannya adalah kondisi excess demand. Demand-nya itu melebihi supply. Dan kalau begini, biasanya ada kelangkaan di pasar. Tapi karena di sini ini kan pasarnya itu unregulated, artinya market. Dia mengandalkan invisible hand. Invisible hand-nya Adam Smith. Jadi ya pasar itu akan mengkoreksi dirinya sendiri dan akan melakukan recovery ke harga yang sebenarnya, ke harga equilibrium. Makanya nanti price itu bakal naik kembali ke equilibriumnya yaitu 60, where quantity demand equals quantity supply. Jadi gitu. Kalau ada pertanyaan langsung hentiin aku aja ya. Langsung nanya gitu. Gak usah malu. Oke, next. If the market for Bluetooth headsets is unregulated and is presently characterized by excess demand, you can accurately predict that price will. Jadi gini, kita gambar kurvanya. Gambar. Gimana ya, Mon? Sebentar, sebentar. Nah, misal di sini ada demand, di sini ada supply. Dia bilang excess supply, excess demand, artinya di bawah sini. Price sekarang itu di sini. Ini supply, ini demand. Quantity demand. Seperti yang tadi, karena unregulated, dia akan kembali ke harga equilibrium. Jadi ya artinya harga akan naik kembali ke equilibrium. Berarti price will increase, the quantity demand will fall. Karena dia umpamanya awalnya di sini, dia kembali ke sini, dia bakal menurun. Dan quantity supply akan meningkat naik sini. Jadi gitu. Jadi ya A. Oke. Kelima, akibat meletusnya Gunung Agung beberapa hari lalu, permintaan akan masker meningkat. Begitu pula penawarannya. Berarti awalnya itu anggap aja begini. Tapi karena ada peristiwa gunung berapi, penawaran dan permintaannya itu meningkat. Dan di sini kata kuncinya itu persentase yang sama. Berarti demand, supply itu naik jadi segini. Demand-nya maksudnya, demand-nya naik segini. Supply-nya juga naik. Kalau misalnya naik, dia ke sini. Jadi gitu. Ini aku kasih tanda aja deh. Ini buruk gambarnya. Ini Saxon. Oke, ini aku gambar ulang. Ini masih kurang akurat gambarnya. Awalnya begini, dia berubah menjadi begini.
Nah, ini demand mula-mula, ini supply mula-mula, ini supply baru, ini demand baru. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, ini price-nya tetap sama. Yang berubah itu kuantitinya aja. Sebelumnya E-nya di sini, equilibrium yang baru itu menjadi di sini, E-aksennya. Jadi gitu. Maka bisa kita ambil kesimpulan kalau price-nya itu tetap sama. Karena lagi-lagi ini persentasenya tetap sama ya. Karena persentasenya tetap sama ya umpamanya eh, demand-nya itu naik segitu, membuat price itu naik sebegitu gitu. Naiknya segitu, tapi gara-gara supply-nya juga naik, supply itu ke sini, harganya juga ikut turun. Harganya turun dengan persentase yang sama dengan kenaikan harganya yang disebabkan oleh demand. Jadi seimbang, saling tanding dan mereka sama-sama adil gitu, sama-sama besar gitu. Jadi price-nya tetap, tapi quantity-nya meningkat. Kuantitas keseimbangan akan bertambah, sedangkan harga keseimbangan salah, berkurang bukan. Nah, ini kuantitas keseimbangan akan bertambah, sedangkan harga keseimbangan akan tetap. Itu jawabannya. Oke. Given the demand and the supply of raincoat, okay, one day the price of umbrella fall. It will. William, hubungan antara raincoat dan umbrella itu apa? Barang substitusi ya sih, Bang. Karena Karena kalau misalnya raincoat kayak apa jas hujan nggak ada, masih ada ini umbrella. ya payung. Oke, benar. Jadi substitusi. Jadi kalau misalnya price of umbrella fall, pengaruhnya ke raincoat apa? Permintaannya naik. Eh, permintaan raincoatnya turun karena harga payung turun. Ya, karena umbrellanya murah, orang mau beli umbrella. Otomatis demand dari raincoat berkurang. Jadi, karena dia bakal berkurang, dia akan melakukan shifting. Jadi, raincoat akan melakukan, nah ini, the demand curve of raincoat to the right, bukan karena dia ini bertambah, artinya cari yang lain. Ini salah ini, karena harusnya to the left, karena demand-nya berkurang. Berarti begini, kita gambar aja biar aman. Awalnya begini, dia berubah menjadi ini. Set, otomatis, nah pasti di antara ini. The equilibrium point of raincoat will shift to the upright. Shift up right. Di sini bukan. Berarti yang ini. The equilibrium quantity and price will decrease. Ini kan awalnya segini jadi segini. Makin kecil nih dua-duanya. Oke. Nah, contoh barang yang tidak berlaku pada hukum permintaan. Ini sepatu masih iya, beras masih iya, Indomie masih iya, kopi dan gula masih iya. Yang tidak berlaku pada hukum permintaan itu properti. Karena properti itu, kalau kalian tahu, harganya itu setiap tahun naik karena inflasi. Dan karena orang menganggap properti itu salah satu alat, orang menganggap properti itu jadi investasi ya sekarang ya. Orang menganggap properti itu tahan terhadap inflasi karena harganya ikut naik dengan inflasi. Orang walaupun harganya naik, mereka tetap mau beli properti. Jadi ini gak sesuai dengan hukum permintaan. Lalu berikutnya yang menyebabkan kegagalan pasar, ini ada banyak jenis barang, tapi yang termasuk menyebabkan kegagalan pasar tuh barang altruisme. Barang altruisme itu kayak semacam barang yang dipakai untuk kepentingan sosial gitu. Jadi ya benar-benar untuk kebaikan dan
namanya aja sudah sesuatu yang bersifat sosial, dia pasti gak terlalu terikat dengan hukum-hukum yang ada di pasar, hukum-hukum ekonomi. Karena ya altruisme itu kan umpamanya dikasih biasanya berdasarkan hati nurani ya, kan suatu barang sosial gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang boleh diperhitungkan, jadi dianggap sebagai suatu yang anomali gitu di pasar. Tapi sebelum aku lanjut, aku pengen kenalin kalian ke banyak jenis-jenis barang. Jadi jenis-jenis barang itu, nah ini. Barang itu ada banyak jenis, cuman ini 4 kategori barang yang lumayan sering keluar di soal Olimpiade. Jadi begini cara bacanya. Barang yang excludable dan frivolous ini termasuk private goods. Yang non-excludable dan frivolous ini common goods. Yang excludable dan non-frivolous ini club goods, dan non-excludable dan non-frivolous ini public goods. Apa itu excludable? Excludable itu umpamanya khusus cuma untuk komunitas tertentu. Khusus cuma untuk orang-orang yang eksklusif. Sedangkan frivolous, untuk mendapatkan suatu barang, kalau misalnya kita dapat barang itu, maka ada orang lain di sana yang tidak mendapatkan barang. Jadi rival. Kita saling bertanding untuk mendapatkan barang itu. Contohnya ini, food. Kalau kita makan, ada orang di sana yang nggak makan. Karena kita bertanding untuk mendapatkan makanan. Kita kerja supaya bisa makan gitu kan. Tapi ada orang lain di sana yang mungkin kurang beruntung, tidak mendapatkan pekerjaan, susah untuk makan. Dan itu termasuk rivalrous karena dia nggak dapat makan sedangkan kita dapat makan. Jadi gitu. Sedangkan ini yang non rivalrous ini ya sinemas, ya kalau nggak nonton hari ini nggak nonton besok bisa kok sebenarnya. Jadi ya nggak sesuatu yang penting-penting amat, nggak sesuatu yang genting-genting amat untuk kita saling rival dengan orang lain. Jadi gitu. Atau misalnya private parks ini. Ini semua orang bisa datang kok, nggak kalau misalnya orang A datang, orang B juga bisa datang. Tapi ini private, artinya cuma orang tertentu yang bisa datang. Dan itu termasuk eksklusif, excludable. Jadi gitu cara bacanya. Ini aku bakal share nanti. Save dulu. Oke, next. Magelang terkenal akan produksi getuknya, makanan yang terbuat dari ketela. Akibat hujan abu yang turun begitu derasnya beberapa hari yang lalu, petani mengalami gagal panen. Oke, ini aku selalu gambar ini. Kurva supply and demand awalnya aja deh dulu. Supply, demand, equilibrium. Dia bilang, akibat hujan abu, petani mengalami gagal panen. Gagal panen artinya supply-nya berkurang. Supply berkurang, dia bergeser ke kiri. Supply exhaustion. Ketela yang tadinya sudah hampir bisa dipanen jadi rusak. Maka harga getuk akan mengalami, nih kita lihat aja, ini equilibrium yang baru, ini yang lama. Harganya naik, kuantitinya berkurang. Berarti kenaikan harga dan jumlah barangnya berkurang. Nah, sekarang ini. The demand of rise 15% when someone's income rise 40%. Ini elastisitas income pastinya yang ditanyain karena namanya aja someone's income di sini. Dan ingat, rumusnya itu persentase perubahan quantity per persentase perubahan income. Ini sudah jelas dikasih tahu 15%. Dan ini 40%. Dan ini itu di antara 0 dan 1. Maka ini termasuk primary goods.
Jadi gitu. Yang penting lebih dari satu aja. Mungkin lebih tepatnya ini termasuk barang pokok ya primary goods sudah benar harus. Oke, 11. Because of the ash fell, the demand of car, motorcycle, washing rise drastically. It makes the quantity of equilibrium. Sama, kita gambar aja lagi. Atau aku mau coba Nando deh. Coba kerjain yang ini. Dia bergeser kemana nih equilibriumnya? Ke kanan kok. Apanya yang ke kanan nih? Demand-nya Oke, yang menyebabkan quantity of equilibriumnya increase. increase. Oke, nice. Oke, 12. Elastisitas hilang suatu barang dikatakan barang komplementer. Hafalan aja ini, yang kayak tadi. Oke, Pak Rizal adalah seorang penjual nasi goreng. Ini aku gambar supply and demand aja lagi. Tapi di atas ini aja ya. Supply and demand. Selalu gini bentuknya. Supply demand. Ini nanti kalau misalnya di soal TSM, apalagi yang di final semifinal gitu, kalau nggak salah William banyak ada sih keluar soal kayak ini waktu di semifinal dulu kita. Semifinal aku lupa kok. Kalau pengisian kayaknya masih ada. Seingat aku intinya waktu itu banyak soal begini. Jadi ini kalian cepet-cepetan sih sebenarnya. Seberapa cepat kalian bisa analisa kurvanya. Kalau bisa sih kalian boleh pakai tangan, be. Tangan kiri jadi supply, tangan kanan jadi demand. Kalian geser-geser tangan kalian. Kira-kira yang bakal naik itu quantity atau price atau bakal turun gitu. Kalian otak-atik pakai tangan gitu. Aku triknya kayak itu waktu itu biar cepat. Jadi tidak usah tulis di kertas lagi. Jadi gitu. Kalian boleh tes-tes nih. Nah, nih setiap hari ia pergi ke pasar, beli bahan dasar karena gagal panen menyebabkan penawaran kubis berkurang 30%. Berarti kubis berkurang 30% nih. Oke, ini ada angka spesifiknya ya sudah aku buat aja di sini 30%. Sementara itu, karena hari ini bertepatan dengan hari Minggu, permintaan akan nasi goreng naik berakibat permintaan terhadap kubis sebesar 20%. Berarti ini menjadi demand yang baru di sini. Anggaplah naiknya sekitar, bukan sekitar sih, memang 20% ya. Oke, maka dampaknya terhadap harga keseimbangan dan jumlah barang keseimbangan adalah, nah ini banyak nih, ada yang penurunan, ada yang kenaikan, ada yang ambigu. Ambigu itu maksudnya kira nggak tahu dia bakal naik atau turun gitu ya. Oke, sekarang gini, kita analisa satu-satu aja dulu. Demand, kalau misalnya naik, demand, kalau misalnya naik, maka sudah pasti, kira-kira aja sih, quantity ini bakal naik, dan price itu bakal naik. Naiknya seberapa besar? Naiknya 20%, naiknya 20%, seperti dikasih tahu di awal. Kalau misalnya supply ini turun, berarti quantity-nya itu, kalau misalnya supply turun, itu quantity-nya turun. Kalian boleh analisa sendiri nih. Quantity-nya itu turun, turunnya seberapa besar? 30%. Tapi price-nya itu naik juga sebanyak 30%. Jadi kalian coba hitung hitungan anak-anak SD aja sih. Kalau misalnya quantity naik 20%, tapi quantity-nya turun 30%, dia berarti bakal turun 10%. Price sudah pasti naik. Berarti quantity turun, price naik. Nah ini yang benar. Jadi gitu.
Nah, barang yang proporsi kenaikan harganya cukup besar terhadap pendapatan konsumen, kurva permintaannya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, cenderung tegak atau landai. Jadi gini sebenarnya konsepnya. Ini tetap elastisitas, tapi barang yang inelastis itu semakin tegak pastinya kurva permintaannya. Karena dia umpamanya elastisitas kurang dari satu, hitungan kasarnya kemiringannya itu kurang dari satu. Dan kalau kemiringannya kurang dari satu, dia semakin tegak. Sebaliknya, kalau dia semakin elastis atau elastisitasnya lebih dari satu, kemiringannya itu lebih dari satu hitungan kasarnya. Dan barang itu atau kurvanya itu maksudnya itu menjadi lebih landai. Jadi gitu. Inelastis, tegak, elastis, landai. Sekarang, barang yang proporsi kenaikan harganya cukup besar terhadap pendapatan konsumen, itu kalian analisa aja dulu. Ini termasuk barang elastis atau inelastis. Ini kita coba pakai logika-logika orang awam aja deh. Jangan terlalu pusing kalau soal begini. Jangan terlalu banyak ada bukti-bukti ilmiah kadang. Karena kayak kita harus mikirnya simpel. Misalnya nih UMR tuh naik sejauh ini gimana? Naiknya pelan-pelan kan? Naiknya dari 2 juta ke 3 juta, 3 juta ke 4 juta. Habis itu naik dikit 200 ribu. Tiap tiap tahun cuma naik berapa sih? 100 200 ribuan UMR tuh. Tapi iPhone naiknya gimana? Sekali naik sejuta, sekali naik 2 juta. Upgrade ke 1 terabyte naik 10 juta. Sial. Ini termasuk barang apa iPhone ini? iPhone ini kan tadi aku bilang termasuk barang mewah. Artinya elastis. Kalau barang elastis artinya dia cenderung landai. Jadi gitu. Cara analisanya gitu. Analisa simpel aja. Nah, kalau misalnya dia landai, agar TR-nya itu meningkat, maka harganya itu diturunkan. Kenapa gitu? TR itu total revenue, pendapatan. Pendapatannya supaya meningkat atau ya untungnya itu makin banyak tuh gimana? Kalau misalnya elastis itu kan perubahan kuantitasnya itu lebih besar daripada perubahan harga. Jadi kalau misalnya dia turunin harganya dikit aja, kuantitas yang terjual atau diminta itu sudah naik banyak. Jadi bayangin nih, Apple itu misalnya turunin harga iPhone dari 15 juta jadi 14 juta. Itu perubahan kuantitas yang dimintanya itu gede banget. Padahal dia cuma turunin 1 juta. Berarti dia tetap untung banyak dong dari kalau misalnya dia jual penambahan dari kuantitas yang bertambah itu. Jadi ya dia malah untung lebih banyak kalau misalnya dia turunin harga. Jadi itu kalau misalnya elastis ya. Jawabannya ini. Nah, sekarang ini. Ada supply and demand. Ini habis itu pemerintah memberikan subsidi. Coba kalian berdua boleh kerjain aja deh dulu sendiri. Nanti kalau sudah langsung kasih tahu ya.
Sudah belum? Nggak ketemu ah. Sejak kapan kau masukin? P. Dasar darah. Kalau kau bisa kerjain apin? Wah, monyet. Tinggal samain B sih dua ini. Lagi dapat Q, masukin ke P. Sebenarnya ada trik yang lebih cepat kalau bentuknya kayak ini. Ada yang sudah tahu dah? Daripada harus mengubah bentuknya kayak ini. Ada. Udah berani buka WA, habis itu aku lagi rekam nih. Mau aku rekam, habis itu aku post YouTube, jejak digital lagi. Ini serius belum ada ya? Belum ada yang ketemu. Ntar kok. Langsung. Yes, ya. William ngerti dah ini soal ini. Oh itu kok bisa P plus 20 kok? Nah, ini trik cepatnya. Tapi yang kemarin aku ajarin kan ini kan, Ya kok. ubah bentuknya dulu. Ini ada trik cepatnya. Ada rumus yang lain sebenarnya. Kan selama ini yang aku ajari itu kalau misalnya pajak, di subsidi. Kalau pajak itu kan kalau misalnya diketahui P sama dengan H tambah BQ.
Ini pajak itu kan P sama dengan A tambah BQ kurang tambah T gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau di kotak-katik balik, ini matematika biasa, Q, kalau misalnya dalam bentuk Q sama dengan anggaplah C tambah Q, kok C lagi? C tambah DQ. Ini kalau misalnya ada pajak, dia jadi Q sama dengan C tambah D, Q dikurang T. Logikanya gimana? Kok ini QP? Logikanya ini nah, T di sini kan positif nih. Kalau misalnya ini dipindah ruas ke sini, dia jadi kurang T dah. Nah, kurang T di depan mana? Di depan P, di depan P kan. Jadi nanti ini jadi P dikurang T kan. P dikurang T sama dengan A ditambah BQ. Nah, nanti di kotak-katik jadi kayak ini. Jadi kalau misalnya ini dikasih tahu soalnya tuh dalam bentuk Q sama dengan sekian sekian sekian, kalian langsung buka kurung Q-nya P-nya ini dan P-nya langsung dikurang T, tutup kurung lagi gitu. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya subsidi, misalnya nih subsidi ini A tambah BQ. Subsidi itu kan ini P sama dengan A tambah BQ dikurang S. Ini kalian pindah ruas ke sini, jadinya plus S gitu kan, P tambah S. Jadi nanti ini Q sama dengan C tambah DP. Ini hasil akhirnya jadi Q sama dengan C tambah D, P tambah S. Jadi ada dua rumus yang bisa kalian pakai, tergantung bentuk yang dikasih tahu di mana. Kalau misalnya dia kasih tahu dalam bentuk Q seperti ini, ya ini lebih cepat. Gak usah ubah-ubah ke dalam bentuk P lagi kan, umpamanya kan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk Q, alhamdulillah kayak cara biasa, Be. Jadi gitu. Dan ini kalau misalnya kalian dapat pakai cara kayak ini, jawabannya 4, kalian nanti ketemu P, ini harusnya P-nya itu harusnya Q-nya maksudnya, harusnya Q-nya ini 100 ya. Habis itu P-nya itu 4 juga. Makanya jawabannya itu P sama dengan 4. Jadi gitu. Ini aku simpen B dulu. Sore tadi. Nah, jadi gitu. Ada yang mau nanya dah? Hari ini mungkin 1 sampai 15 B dulu. 3, 2, 1. Oke, gak ada yang mau nanya. Oke, besok besok kita bakal ngelanjutin 15 soal terakhir. Dan setelah kita ngelanjutin soal ini, aku bakal masuk ke yang ini. Tentang marginal utility. Tentang, ntar aku cari judulnya ya. Oke, kita bakal bahas tentang utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi. Jadi kita cari titik temu atau titik singgung antara budget line dan indifference curve. Aku rasa ini Nando sudah belajar katanya. Tapi udah mau kita ulang ya. Aku bakal ngejelasin gimana caranya kita ngedapat rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY pakai metode Lagrange. Itu besok agendanya. Lumayan susah juga, hitungan boleh datang gitu. David masuk juga lah besok. Sudah, baiklah. Oke, mungkin itu be hari ini. Thank you semuanya. Thank you, oh. Ya. Ya. Ya.